bensound.com. bensound.com. Ya, bersurvei sekian banyak perusahaan ya yang menerima pelamar di lulusan setara dengan SMA, SMK, STM ya. Kita lihat, kira-kira berapa persen kan yang siap masuk dunia kerja, teman-teman? Berapa persen? Enggak, maksudnya ketika disurvei, kira-kira berapa orang yang dianggap siap masuk dunia kerja? 80%. Oke, terus 50 yang sangat siap masuk dunia kerja, kira-kira berapa persen? 5%. Oke. 72%. 2%. Oke. Nah, ternyata hasilnya sangat mencengangkan ya. Survei berusaha menilai kesiapan masuk dunia kerja terhadap pelamar kerja fresh graduate lulusan setara dengan SMA. Excellence yang sangat siap hanya 0,2%. 0,2%. Wow, ini udah mencengangkan ya di sini ya. Yang cukup memadai 45,6%. Dan sayangnya teman-teman, yang masih sangat kurang, itu 42,4%. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus mempersiapkan diri masuk dunia kerja. Teman-teman mau masuk di bagian mana? Yang ini kan? Enggak ya? Atau yang ini kan? Enggak ya? Kalau bisa dapat ya? Excellence yang sudah ready siap masuk dunia kerja. Untungnya surveinya bukan dilakukan di SNKN 3 Sukabumi. Betul ya? Kalau SNKN 3 Sukabumi, kira-kira yang excellence berapa nanti kalau di survei? 99%. Gitu ya? Yang 1% siapa yang lebih 1%? Nggak ada yang mau ya, mudah-mudahan ya. Oke, targetnya seperti itu ya. Nah ini ya. Jadi kenapa kita perlu mempersiapkan diri? Salah satu alasannya. Oke, nah ini beberapa alasan lagi ya. Nah, pertama meningkatkan peluang mendapatkan kesempatan kerja. Setuju? Setuju banget. Dengan teman-teman melakukan persiapan bikin surat lamaran, persiapan ketika di interview, persiapan ketika nanti masuk dunia kerjanya, ini meningkatkan peluang kesempatannya. Teman-teman tahu berapa jumlah pengangguran di Indonesia saat ini? Banyak. Berapa tuh? Oh, berapa tuh? 80% dari 250 juta lah, sadis juga ya. Dari 270 juta sadis juga. Jadi menurut data terakhir itu sekitar 9 juta sekian yang menganggur di Indonesia. Teman-teman tahu jumlah penduduknya Singapura berapa? 5,6 juta. Jadi jumlah yang menganggur di Indonesia sama rakyatnya di Singapura jauh lebih besar yang menganggur di Indonesia. Kalau 9 juta yang diekspor ke Singapura, apa tuh bisa menganggur ya? Nah, karena teman-teman tahu ternyata saya bersaing dengan banyak orang ya. Kira-kira siapa yang akan ditimbang masuk ke dunia kerja? Yaitu orang-orang yang siap masuk dunia kerja. Meningkatkan peluangnya. Poin yang berikutnya adalah karena
pekerjaan sangat ketat. Ini lagi ya, pertanyaan sangat ketat. Menjadi lebih siap menghadapi dunia yang baru, dunia yang berbeda. Sama sekali berbeda dengan dunia sekolah. Jauh banget. Kalau ibaratnya di sekolah teman-teman masih bisa, yang penting sekolah yang untuk belajar, guru-gurunya baik banget gitu ya, mau ngajarin, ngasih tahu gitu ya. Teman-teman kadang-kadang masuk dunia kerja, teman-teman langsung dianggap mandiri, langsung terjun apa-apa. Nggak bisa. Tadi kata Pak Yudis, dunia kerja itu dunia yang sadis, kejar. Ya nggak gitu banget sih, tapi ya benar juga, ada benarnya juga. Kalau kita menjadi orang yang tidak kompeten, akan terlihat jadi sadis. Tapi untuk orang-orang yang kompeten, dunia kerja adalah dunia yang menyenangkan. Bagaimana kita bisa berpikir kreatif, kita berinovasi, mengembangkan kemampuan dan terus belajar. Oke? Bisa memiliki kemampuan adaptasi. Tadi ya, ketua kelas kita loh. Kemampuan beradaptasi lebih baik karena sudah mempersiapkan diri. Teman-teman sudah tahu. Ya. Lalu poin yang berikutnya adalah membuat kita bisa bekerja lebih profesional. Tadi ada yang bilang, Pak, nanti kinerjanya sesuai dengan standar, sesuai dengan target-target yang diharapkan oleh perusahaan. Ini dia, kenapa kita perlu mempersiapkan diri. Jadi teman-teman mau mempersiapkan diri kan? Masih belum mau banget, harusnya mau banget ya. Oke, nah ini dia ya, apa yang perlu dipersiapkan masuk dunia kerja? Banyak. Dan kita bagi dalam 4 bagian. Apa 4 bagian itu? Ini dia. Knowledge, skill, attitude, sama grooming-nya. Kalau kita ngomongin knowledge, berarti ngomongin tentang apa sih? Pengetahuan. Kalau kita ngomongin skill, keterampilan. Kalau kita ngomongin attitude, sikap perilaku. Kalau ngomongin tentang grooming, kerapihan. Oke, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, knowledge. Nah, ini dia nih. Kira-kira menurut teman-teman, ya, pengetahuan akan bidangnya. Knowledge itu ngomongin tentang pengetahuan akan bidangnya, pemahaman tentang pekerjaan dan wawasan umum. Kalau saya tanya sama teman-teman, kira-kira pengetahuan tentang apa yang perlu teman-teman kuasai sebelum masuk dunia kerja? Tentang pekerjaannya, oke. Maksudnya seperti apa tuh tentang pekerjaannya? Dipelajari dari awal. Yes, bidang yang mau diminati. Teman-teman kira-kira mau kerja di bagian apa sih? Di bidang apa sih? Iya, pariwisata, nice. Spesifiknya masuk di kitchen, kuliner, perhotelan, jadi master chef, jadi chef misalnya ya. Maka dari itu nanti di tempat kerja chef itu kerjanya ngapain sih? Job desk-nya apa sih? Harus ngapain sih? Gitu ya, dibaca itu. Terus kalau teman-teman yang lain selain chef apa lagi? Ya. Oke, jadi servan boleh. Jadi servan, kira-kira mau jadi waiters, gitu ya? Kira-kira mau jadi apa? Kerjanya apa? Harus melakukan apa? Disiapin. Dan wawasan umum apa maksudnya? Pak, kan saya kata boga, Pak. Pak, saya berjurusan kuliner. Berarti saya cuma mau belajar tentang kuliner dong. Teman-teman harus tahu wawasan umum, update berita-berita terbaru, masalah digitalisasi, gitu ya, teknologi terbaru, tools terbaru terkait dengan bidang kerjanya teman-teman. Ini harus dikuasai. Kondisi perekonomian Indonesia dan di luar bagaimana? Itu juga harus tahu. Maka itu harus update informasi. Knowledge, ini yang pertama. Yang berikutnya, ini salah satu yang penting ya. Skill. Kita ngomongin tentang kemampuan yang didapat melalui pengalaman dan melaksanakan beberapa tugas atau pekerjaan. Jadi kalau knowledge, wawasannya, pengetahuannya, keterampilannya, ya skillnya, itu adalah melakukannya, pengalaman melakukan. Jadi kalau ngomongin tentang chef, bisa kerjanya apa saja sih? Harus belajar tentang apa sih? Keterampilannya adalah cara masaknya bagaimana,
cara membuat resepnya bagaimana, dan sebagainya, ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata ada beberapa skill yang perlu dikuasai. Pertama, basic literasi skill, keahlian dasar, logika umum, kemampuan bahasa, dan berhitung. Oke. Logika umum, kita ngomongin tentang, kalau teman-teman nanti masuk ke beberapa perusahaan yang cukup bonafit, gitu ya, pasti ada yang namanya apa namanya? Psikotes, ya, benar. Biasanya ditanya itu tentang logika umum tuh, ya, tentang logika umum. Nanti ada banyak banget tes-tesnya. Oke, terus kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa apa sih maksudnya, teman-teman? Bisa bahasa Indonesia, oke, udah wajib banget. Terus bahasa asing, apalagi teman-teman yang di pariwisata, ya. Di sini seberapa SKS-nya? Di sini sebenarnya ada ya. Bahasa Inggrisnya berapa banyak sih jam kerja pelajarannya? 2 jam per minggu. Oh, 2 jam per minggu, ya. Oke. Berarti kalau ngomong bahasa Inggris sudah cukup oke, ya. Bahasa Jerman juga punya, mantap. Kemampuan bahasa, berhitung sudah pasti. Ini adalah basic literasi skill, kemampuan dasar yang harus dikuasai. Kalau nggak bisa ini aja, udah sulit, ya. Nah, berikutnya menarik, ya. Yang kedua, yaitu technical skill. Nah, technical skill berarti ngomongin tentang Pak perlu nggak Microsoft Office? Wah, ini sih sebenarnya di dunia kerja kalau teman-teman tahu, ya, ini standar banget, ya. Office, teman-teman belajar juga, ya. Apa aja? Excel, Word, PowerPoint. Berarti bukan bagian dari Microsoft, tapi harus tahu juga, ya. Oke, biasanya itu, ya. Nah, biasanya yang saya ketahui, ya, ketika kita belajar cuma hanya belajar di tempat sekolah atau di kampus, gitu, ya, biasanya nanti pas dunia kerja itu nggak kepake, karena nggak pernah latihan di rumah, nggak pernah mencoba, nggak pernah dipakai, nggak pernah dipraktekin, jadi akan kesulitan banget. Nah, teman-teman mulai biasakan, ya, standarnya Word dan Excel biasanya. Kalau teman-teman masuk ke tempat yang cukup, misalnya biasa presentasi, biasanya PowerPoint. Internet dan sosial media, kemarin teman-teman belajar terkait dengan digitalisasi, ya. Oke. Siapa yang ikut kemarin sesi yang sebelumnya? Kelas 11. Teman-teman berkebagian. Sayang sekali, ya, padahal bagus banget tuh. Ya, jadi Pak, boleh kalau kita main sosial media? Main sosial media? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi setiap hari berapa jam, ya? Dan untuk apa sih belajar sosial media? Nah, ini penting. Teman-teman kalau masuk di kelasnya digitalisasi, ternyata sosial media bisa bantu kita untuk personal branding, ya. Bisa juga untuk update dan sebagainya. Internet, saya yakin siapa di sini semua yang nggak punya smartphone, siapa? Yang tidak pernah pakai smartphone, ada kan? Nggak ada lah, ya. Semuanya pasti, ya. Iya, ini, ya, internet, sosial media, keterampilan kejuruan. Kata boga, ngurusin kebogaan, dikuasai semua keterampilannya, technical skill-nya, ya. Oke, kalau yang selain kata boga apa sih? Selain kuliner ada nih? Nggak ada, ya. Nah, itu aja. Dikuasai semuanya, dan keterampilan lainnya. Ini ngomongin tentang technical skill. Basic literasi, technical skill. Basic literasi, teman-teman saya yakin bisa kuasai, tinggal butuh ditambah. Technical skill terkait dengan kejuruan, teman-teman saya yakin sudah diajarkan, apalagi SMKN, ya, sudah cukup biasa. Kita masuk interpersonal skill, keahlian berhubungan dengan orang lain. Nah, ini dia. Pak, ternyata ada juga, ya. Ini apa nih? Mendengarkan. Kira-kira kita perlu belajar mendengarkan kan sih? Kenapa? Kan udah bisa dengar semuanya, ya, ini, ya. Ada yang budik sedikit, ada? Enggak, ya? Oke. Apa yang dimaksud dengan interpersonal skill, teman-teman? Apa sih maksudnya interpersonal skill?
keterampilan berhubungan dengan orang lain. Ternyata di dunia kerja kita nggak ngomongin tentang kemampuan kita technical skill dan basicnya saja. Ini salah satu yang menunjang keberhasilan kita, kesuksesan kita dalam dunia kerja. Oke. Karena ketika kita kerja, kita berhubungan dengan orang lain. Nah, salah satu yang pertama adalah mendengarkan, ya, listening skill. Kalau kita, teman-teman tahu ya filosofinya ya, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan satu mulut dan dua telinga? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Supaya sebagai seseorang manusia itu harusnya lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Nah, nanti dalam dunia kerja, teman-teman harus belajar ini biasa mendengarkan. Harus mau mendengarkan orang lain. Oke? Communication skill. Teman-teman harus belajar communication skill. Termasuk ini public speaking. Berbicara di depan umum. Pada saat interview bagaimana? Pada saat di dunia kerja bagaimana? Wah, ini ya. Saya coba mau tesnya ya, communication skill-nya kita ngomongin tentang public speaking. Saya mau yang paling belakang. Wah, yang duduk-duduk ya. Biasanya kalau saya cari ini, oke, pakai masker putih. Nah, betul. Di belakangnya siapa tuh? Nah, saya mau yang di belakang masker putih. Oke, yang di belakang masker putih. Boleh masuk depan? Ayo, boleh masuk depan? Ayo, masuk depan. Ayo, nggak apa-apa, nggak digigit kok. Ayo, boleh masuk depan. Satu lagi di sebelah kiri, yang cowok saya minta akan cari yang cowok di sebelah kiri saya. Oke. Oh ya, ini yang berdiri siapa? Boleh masuk depan. Ayo, masuk depan. Ayo, dua-duanya. Ayo, masuk depan. Ayo. Dia kayaknya sukarela ya. Oh, betul. Siapa namanya, Bung? Siapa namanya? Ayo, Bung. Ayo. Itu siapa yang cowok, boleh? Awal. Ayo, maju depan. Ayo. Ini kesempatan loh ya, kesempatan loh. Jarang banget loh. Ayo. Awal. Masa saya perlu tarik nih. Ayo. Nggak sampai tuh, ini nggak sampai. Ayo. Oke, sebut saya dengan siapa? Ais. Oke, kasih. Seluruh dapat. Oke. Ridwan. Oh, Ridwan namanya ya. Oke, kelas 10-3. Oke. Siapa namanya, Mbak? Dina, boleh maju ke depan, Dina? Kita ya. Oke. Saya mau teman-teman berikan opening, ya, ngomong, ya, di depan umum untuk kita belajar lebih. Teman-teman, kita akan belajar terkait dengan bagaimana pentingnya interpretasi, ya. Oke. Bisa ya? Kita coba tes. Nah, jadi teman-teman ketika kalau Pak disuruh maju ke depan, saya bingung mau ngomong apa, gampang ya. Pokoknya closing, opening, body, closing. Jadi ada pembukaan, ada isinya apa, ada penutupannya apa. Gampang, udah dibaca. Ya, pembukaannya biasanya salam, sebutkan nama, gitu ya. Terus isinya mau ngomongin apa, terus di closing. Oke, kita coba yang paling kanan. Siap, harus siap ya. Oke, siap.
ya, hanya juga hadiahnya. Tetap semangat ya, terima kasih. Terima kasih, gampang kan ya? Gampang kan? Kayak tadi ya. Selamat siang teman-teman, gitu. Bisa kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Teman-teman, kita belajar tentang meningkatkan konsentrasi. Teman-teman semangat ya. Aktif ya. Terima kasih. Semangat dong dari kita. Jangan bergerak dulu. Jangan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kabar teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah Amalia dari 10 Kuliner Bar. Teman-teman, gimana workshopnya hari ini? Bermanfaat nggak? Masih mau lanjut? Tapi semangat ya. Jangan ngantuk ya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih dong buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, nah teman-teman bisa bedakan nggak antara Gina dengan Ridwan dan Aisyah? Ada yang bisa membedakan nggak? Kira-kira apa sih yang membedakan? Oke. Terus keberanian, oke. Kenapa terlihat lebih luas dia dibandingkan dua teman kita yang tadi? Karena sudah biasa berbicara di depan umum, ya. Ini dia nih, mendengarkan komunikasi sama public speaking, ngomong di depan umum, gitu ya. Nah ini penting banget. Kalau teman-teman nanti di interview nih, mau masuk kerja gitu ya, kalau kira-kira gimana tuh yang interview? Bakal diulisin nggak tuh? Iya. Jadi teman-teman ketika nanti dalam belajar di sekolah, ya saya yakin teman-teman ya, ibu guru di sini harus membiasakan panggil ke depan ganti-gantian, jangan cuma ketua kelasnya, jangan cuma ketua kelasnya, nanti yang jago ketua kelasnya doang, atau wakil ketua kelasnya, ganti-gantian setiap anak, setiap pagi maju depan, teman-teman gimana kabarnya hari ini, bagus ya, semangatnya belajar hari ini ya, kita bisa, wah itu. Mulai dari mungkin besok gitu ya, dicoba deh. Kalau satu kelas ada berapa orang sih? 30-an sampai 40 misalnya. Itu setiap hari ganti-gantian tuh. Biasa. Yang tadinya nanti ribuan pertama berdirinya begini, nunduk-nunduk, bingung apa. Setelah beberapa kali, ribuan lihat naik, langsung ambil, langsung ngomong, gitu ya. Karena sudah saking biasanya.
ini ya, komunikasi dan public speaking. Teman-teman harus kuasai. Caranya gimana? Coba latihan. Nanti kita coba belajar ini terkait dengan bagaimana sih postur sama gesturnya ya. Oke, nah kolaborasi dan leadership. Nah ini ya, bagaimana kita berkolaborasi, berhubungan satu sama lain, sama kepemimpinan. Nah, leadership. Ya, kepemimpinan. Ada tahu sih apa sih yang disebut dengan leadership? Apa sih leadership? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ini saya kasih ini nih, isi botolnya 2 nih. Isinya botolnya 2. Oh yang tadi maju belum dapat ya? Siapa tuh? Oh yang bertiga. Oke, tadi siapa yang belum dapat? Tadi maju. Tadi aja ya, belum ya? Oh, ya public speaking sudah. Oke. Nanti kalau ada yang belum aku di sini ya. Oke, ayo siapa yang tahu apa itu leadership? Apa sih artinya leadership? Itu mah bahasa Indonesia ya. Apa sih leadership itu? Oh, teman-teman punya handphone boleh browsing. Ayo, browsing apa itu leadership? Dan saya teman-teman maju ke depan menceritakan apa itu leadership. Siap? 2 menit, 1, 2, 3, mulai. 2 menit, apa itu leadership? Oke, nice. Nah, kita pernah nih kayak gini. Oke, nah ketika teman-teman menjawab maju ke depan, ingat ya, opening, pembukaan, isinya sama closing. Jadi opening harus ada opening, isinya apa, ngomongin apa, sama di closing ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salma Ramadhani. Saya dari kelas 10 kuliner 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu leadership. Secara bahasa Indonesia, leadership itu kepemimpinan, tetapi jika dijelaskan atau dijabarkan secara lengkap, leadership juga berarti sebuah sikap untuk mempengaruhi, memotivasi, dan juga mendelegasikan orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu agar mencapai tujuan. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kasih 2 buat Salma. Terima kasih. Terima kasih dong buat Salma dong. Keren banget Salma, ya biasa ya. Gampang ya, teman-teman kalau public speaking di depan standarnya itu adalah tadi apa pertama? Opening. Oke, nice. Oke, jadi ngomongin tentang leadership, jadi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai tujuan kita ya. Oke, ini nanti kita akan belajar, mungkin teman-teman harus belajar lebih banyak. Dan leadership ternyata tidak bisa secara teori ya, harus dipraktekkan. Itu ya, ikut terlibat dalam organisasi. Nah, yang berikutnya problem solving and creativity. Oke, jadi teman-teman harus biasa ketemu sama yang namanya masalah. Karena siapa di dunia ini yang tidak punya masalah? Siapa? Nggak ada ya, kecuali hanya orang yang sudah meninggal ya. Oke. Begitupun kita di dunia kerja ya, pemecahan masalah. Oke. Problem solving. Nah, bagaimana dalam dunia kerja kita harus bisa problem solving? Standarnya gampang. Ketika teman-teman mau problem solving ya, memecahkan sebuah masalah, ada bisa dibilang 4 langkahnya. Yang pertama, identifikasi permasalahannya. Masalahnya apa sih? Yang kedua, apa? Kita udah tahu nih masalahnya. Oke, misalnya dia tidak bisa ikut masuk kelas besok, gitu ya, karena dia harus pergi ke tempat lain sama orang tuanya. Ini permasalahannya, tidak bisa masuk kelas. Oke, terus apa langkah yang kedua? Masalah sudah ada solusinya. Langkah kedua adalah cari
akar penyebab masalahnya. Jadi secara terukur, permasalahannya apa? Cari akar penyebabnya. Akar penyebab masalahnya. Kenapa sih saya nggak bisa sekolah besok? Nah itu, apakah karena sakit, harus pergi sama orang tua dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, cari solusinya. Kita cari solusinya. Kalau kita sudah tahu akar penyebabnya, kita cari solusinya. Baru yang keempat, eksekusi, implementasi dari solusinya. Ya, identifikasi pemecahan masalah. Kita mengambil keputusan, proses mengambil keputusan, dan bagaimana kita berpikir secara kreatif. Nah, ini ya, ini terkait dengan skill. Yang berikutnya ngomongin tentang attitude, adalah suatu pola pikir ya seseorang yang diimplementasikan dalam bentuk sikap perilaku. Wah, ini penting banget nih. Ya, attitude. Jadi kita ngomongin tentang Pak di dunia kerja seperti apa? Pertama, harus menghargai waktu, disiplin, saling menghormati dan menghargai, pelayanan prima atau service excellence, pembelajar. Bahkan kita udah sekolah ya Pak, dari TK sampai SMA atau SMK, bahkan kuliah, kok masih belajar lagi Pak? Nah, ya, komitmen dan bertanggung jawab. Nah ini attitude yang diharapkan di depan dunia kerja ya. Lihat, attitude yang pertama, optimalkan waktu kerja, patuh terhadap peraturan kerja. Ya, menyelesaikan tugas pekerjaan tepat waktu. Teman-teman diajari disiplin di sekolah, ya banget. Masuk tepat waktu, ya, kerjain tugas tepat waktu. Sama seperti di dunia kerja. Nah, ditambah lagi nanti ada yang namanya time management. Nah, ini akan membantu kita untuk bagaimana kita bisa lebih produktif. Oke, itu yang pertama, menghargai waktu atau disiplin. Karena waktu di dunia kerja itu langsung bisa dikuantifikasi menjadi nilai produktivitas kita. Dan itu terkait dengan uang, langsung ya. Oke, yang kedua, saling menghargai dan saling menghormati, sopan santun, ya. Menghormati atasan, rekan kerja, dan semua orang yang ada, ya. Menjadi pendengar yang baik, menghargai perbedaan pendapat, karena teman-teman akan mendapatkan bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, usia yang berbeda. Nanti kita ngomongin tentang generation X, Y, Z dari dulu Mas ya. Oke. Tidak menghina, menjatuhkan atau meremehkan orang lain, saling membantu dan kerja sama tim, berperilaku berkata dengan sopan santun dan baik, ramah dan senyum. Ini ngomongin tentang saling menghormati dan saling menghargai. Pasti di sekolah diajarin ya. Oke. Nah itu. Ini dia, wah apalagi di SMK yang pariwisata ya. Pelayanan atau service excellence. Nah ini menarik nih. Maksudnya apa Pak? Ngomong tentang apa Pak? Apakah kita jadi waiters, ya? Jadi server? Itu aja? Tidak. Semua posisi, termasuk saya dan Pak Joni harus memiliki attitude sebagai orang yang bisa memberikan pelayanan prima atau service excellence. Nah, selalu siap menerima tugas yang diberikan secara antusias, apapun kondisi dan situasinya. Kadang-kadang kita masuk kerja gitu ya, mungkin lagi gabut gitu ya, atau mungkin teman-teman yang biasanya tetap lihat story dari Instagram, video buku, berita gua sama orang lain ya, jadi gabut masuk kerja dan sebagainya. Nah ini tetap harus antusias, proaktif. Apa sih lawan dari proaktif teman-teman? Proaktif. Apa proaktif? Terlalu aktif. Ada yang tahu proaktif itu maksudnya apa sih? Proaktif? Ada yang tahu? Siapa yang tahu proaktif? Apa sih maksudnya proaktif? Profesional. Saya kasih waktu 1 menit Google. Oh ini enak. Dikasih share harusnya tahu ya. Oke, proaktif. Apa yang dimaksud dengan proaktif? 1 menit. Boleh langsung berdiri. Lanjut depan. Ayo siapa? Oke, silakan banyak. Neng, maju ke depan sini. Ayo cepat.
Ayo, siapa namanya? Siapa? Setia. Oh, siapa? Setia. Setia mau masuk lagi? Enggak, yang belakang boleh? Siapa tadi? Oh ya, boleh. Ayo, maju di depan. Boleh dong, tepuk tangan. Siapa namanya? Aisyah. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kamila dari kelas 10 kuliner 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian proaktif. Proaktif adalah sikap di mana seseorang mampu menentukan pilihan dan melakukannya secara positif. Sikap di mana seseorang mampu menentukan pilihan dan melakukannya secara positif. Sekian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukan dong sekali buat Anissa ya biasa ya. Oke, proaktif adalah bagaimana kita bisa menentukan sikap ya untuk merespon atas pilihan kita sendiri. Atau mungkin teman-teman dengar adanya punya inisiatif, gitu ya. Harus proaktif dalam pekerjaan. Jadi nggak harus disuruh dulu baru mengerjakan. Nah itu yang berbeda ya. Oke, sikap menolong melayani kebutuhan pelanggan internal atau eksternal. Di dunia kerja kadang-kadang posisi kita nggak ketemu sama pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang menggunakan produk kita. Tapi ada juga pelanggan internal, yaitu rekan kerja kita, tim kita atau atasan kita. Nah ini ya. Dan fokus menyelesaikan tugas-tugas dengan extra mile. Maka disebut pelayanan pilihan atau service excellence. Extra mile. Ada yang tahu extra mile apa? Lebih dari yang diminta, betul ya. Jadi kalau dikasih tugas A, hasilnya harus. Kalau dikasih tugas A, ngerjainnya jadi B, itu namanya ngaco, gitu ya. Kalau dikasih tugas A, hasilnya harus A++, itu. Harus ada nilai tambah. Ini dia ya, pelayanan prima. Berikutnya adalah, nah ini penting. Jadi bukan berarti begitu dunia kerja nggak belajar lagi. Ternyata salah satu attitude yang penting dalam dunia kerja adalah pembelajar. Terus belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dan growth mindset. Nah, harus punya growth mindset. Apa? Ada yang tahu growth mindset apa? Googling lagi. Silakan. Ini sambil latihan berbicara depan umum, ya. Ayo semuanya, saya mau semuanya googling, saya tunjuk lagi ya. Ah, ini ada yang aktif, ada yang angkat tangan, boleh di depan. Siapa ini? Silakan Kasia. Kasia ya. Oke, silakan gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Tasya Ramadhani dari kelas 10 1. Saya akan sedikit menjelaskan tentang growth mindset. Growth mindset adalah pola pikir berkembang yang ada pada manusia. Pola pikir tersebut bisa membuat kehidupan kita semakin maju atau justru sebaliknya. Cukup. Growth mindset adalah pola pikir berkembang yang ada pada manusia. Pola pikir tersebut bisa membuat kehidupan kita semakin maju atau justru sebaliknya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau ada growth mindset, lawannya apa? Fixed mindset. Nah, ini penting ya. Growth mindset. Jadi teman-teman perlu ketahui, ternyata
kita harus punya pemikiran bahwa setiap hal itu dapat berkembang dan bertumbuh. Berkembang dan bertumbuh. Nah ini penting. Karena pada saat ini orang berpikiran, Pak, itu Ridwan jago main bola karena yang bawaan lahir, Pak. Jadi yang bawaan lahir jago main bola, jago putar bawaan lahir. Saya mah bisa apa? Itu nggak bisa, gitu ya. Atau mungkin dia, Pak, dia itu jadi ketua kelas, jago public speaking, gitu ya, berbicara di depan umum. Itu memang karena kelihatan, Pak, dari Bali itu dia udah ngoceh, gitu ya. Ngoceh-ngoceh sendiri nggak jelas, Pak. Memang dia dari Bali bawaannya. Kalau saya mah apa? Aku nggak bisa. Saya kan orang tipikalnya yang pendiam, gitu. Ternyata enggak. Nah, growth mindset ternyata beranggapan bahwa setiap hal dapat terus berkembang dan bertumbuh, termasuk juga otak kita, ya, keterampilan kita. Nah, teman-teman harus sadari bahwa setiap orang bisa menjadi apapun. Setiap orang bisa menjadi apapun. Oke? Nah, kalau saya tanya sama teman-teman, bakat apa dibandingkan dengan kerja keras, mana yang lebih penting? Bakat dan kerja keras. Oke. Ronaldo versus Neymar. Kalian tahu ya? Kasih tahu ya, Ronaldo ya, Ronaldo versus Neymar yang dari PSG. Kira-kira mana yang dilihat lebih berbakat? Ronaldo itu lebih besar bakatnya atau kerja kerasnya? Lionel Messi lebih bagus bakatnya atau kerja kerasnya? Lionel Messi lebih bagus bakatnya atau kerja kerasnya? Nah, orang-orang fixed mindset akan beranggapan orang-orang sukses karena dia sukses dikarenakan bakatnya. Orang-orang fixed mindset, orang-orang dengan growth mindset bisa seperti itu karena ada kerja keras, latihan dan latihan. Teman-teman perlu tahu ya, Lionel Messi direkrut oleh Barcelona pada usia ini, dia memiliki salah satu kekurangan, yaitu defisiensi, karena dia makanya tubuhnya cukup pendek ya, cukup pendek. Ronaldo ditolak masuk sekolah bola pada usia ini karena dianggap kurang cukup berbakat. Bayangkan, teman-teman tahu Michael Jordan, pembasket mungkin bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia ya, salah satu legenda. Orang biasanya kayaknya dia bawa bakat dari lahir memang jago gitu ya. Ternyata di SMP dia ditolak masuk ke basketnya karena kurang cukup berbakat. Teman-teman tahu Albert Einstein? Siapa Albert Einstein? Salah satu ilmuwan, orang tercerdas gitu ya, bisa dibilang jenius. Teman-teman tahu di masa sekolahnya dia dianggap orang yang paling lambat dalam berpikir, ya. Tapi berbeda karena dia melakukan sesuatu usaha yang lebih baik dibandingkan orang lain. Latihan, latihan dan terus latihan. Nah ini ya, terus belajar. Mindset pekerjaan yang diberikan adalah pembelajaran, mau menerima segala tantangan karena adalah tantangan